Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara sekalian dimanapun berada, hari ini kita mendengar, dan setelah mendengar ini kita kasihan kepada Ki Imad CS, karena Imad CS ini setelah ketahuan bahwa dia adalah pendusta, bahwa dia adalah pembohong dengan mengatasnamakan tesis ilmiah nasab para habaib, nasibnya ini jadi malang. Jadi di mana-mana dia ini dicemooh orang, dihina orang, direndahkan orang. Kita harus kasihan nama dia ini. Kenapa kasihan? Karena dia ini mau bagaimanapun juga ya katanya kiai, tapi dia salah jalan. Dia udah keluar dari ajaran gurunya, yang mana gurunya dan semua guru-guru kita juga mengajarkan untuk mahabbah, memuliakan, menghormati, dan mengakui habaib sebagai juriya Rasulullah. Kalau ada habaib yang kurang pas sama kita, tindak tanduknya tidak pas dengan ajaran Islam, maka tidak boleh memukul rata suruh habaib itu bersalah. Tidak boleh ada kebencian, apalagi memusuhi. Boleh menegur, menasihati, tetapi jangan memusuhi. Nah, ini karena Imad ini memusuhi karena ada kedengkian, ada kebencian, akhirnya dia mencari jalan bagaimana agar para habaib ini bisa terhapus dari bumi Indonesia, baik secara sosial dan juga agama. Secara sosial, para habaib ini direndahkan dengan difitnah berbagai macam rupa. Walaupun habaib ini nggak ada yang ngebales, terus difitnah, direndahin, dituduh dengan hal-hal yang tidak masuk akal, dengan fitnahan-fitnahan dan tuduh-tuduhan yang sangat rendah. Mungkin kalau kita dituduh begitu kayaknya marah. Tapi kalau habaib mah enggak, karena memang ya mereka ini diajarkan akhlak, bagaimana menghadapi orang-orang yang dengki, yang hasud, yang tebar fitnah kepada mereka. Itu hebatnya habaib. Kemudian secara agama, habaib ini difitnah sebagai keturunan daripada Yahudi segala macam. Nah, ini berbahaya sekali. Nasabnya tidak tersambung, segala terputus segala macam. Sedangkan sebelum ada Indonesia saja habaib mah sudah ada, dan seluruh dunia sudah mengakui, masyhur. Bahkan salafus soleh yang menjadi pelopor kita nih di Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Tanahara dan seluruh murid-muridnya, bahkan guru-gurunya pun sudah masyhur mengakui para habaib itu keturunan Rasulullah. Tidak ada perdebatan dan tidak ada sangkaan dan juga penyangkalan di dalam mengakui bahwa habaib itu adalah keturunan Rasulullah. Tapi karena ketengilan, kesombongan, kecongkakan daripada Imaduddin ini, akhirnya dia membuat sesuatu yang kontroversi yang akhirnya merugikan diri dia sendiri. Kasihan kita ngelihatnya sekarang ini, dia ini di mana-mana dihina, dia ngisi ceramah di mana-mana, di bahasa ditolak. Kenapa bisa begitu? Karena memang karena kesalahan dia, karena kesombongan dia. Nah, ini buat pelajaran kita. Kalau kita alim, jangan pernah merasa alim. Kalau kita pinter, jangan pernah merasa pinter. Kalau kita mulia, jangan pernah merasa mulia. Nah, ini Imaduddin ini pinter tapi merasa pinter. Dia mulia tapi merasa mulia. Dia alim tapi merasa alim. Akhirnya seperti ini, kasihan nasibnya. Ya. Jadi saudaraku sekalian, ini kita wajib mendoakanlah biar Imaduddin ini kuat, jangan sampai stres. Karena kalau stres kasihan ini dia. Jadi nanti bahasanya sejarah akan mencatat bahwa ada mantan kiai stres gara-gara ngurusin nasab habaib. Kan lucu. Ya. Dan ini pelajaran buat kita, jangan macam-macam dengan para habaib, karena habaib itu di atasnya itu para wali, seperti Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus luar Batang, Habib Abdullah Musin Atos Keramat Empang, Habib Abdullah Al Haddad, Habib Umar Al Atos.
tuh Habib Abu Bakar Gresik, Habib Soleh Tanggul. Hati-hati, dan terus masih banyak lagi tuh Habib Abdurrahman Segaf. Hati-hati ya, jangan nyeloncong. Kalau ente dan kita tidak setuju dengan sesuatu hal yang dilakukan oleh seorang Habib, cukup Habib itu aja, jangan dibawa-bawa suruh Habaib kena. Ya, ini juga pungat, hati-hati nih, pungat pleret nih, ente bakal kena nih bentar lagi nih, hati-hati nih, ente bakal ketulah ente bakal kualat sama wali ya, hati-hati. Apalagi ente baca Simtuduror tuh, jangan sampai kualat ente sama Habib Anis, Habib Alwi dan Habib Ali bin Husain Al-Habsyi ya, hati-hati. Kasihan Timadudin tuh ya, coba tuh yang deket-deket tolong ditengokin, coba itu, kasihan itu, dikasih ini yang psikologis coba biar dia tenang, jangan sampai stres ya. Kasihan di mana-mana dia dicemooh orang itu. Kenapa? Karena ketahuan bohong, ketahuan memanipulasi daripada kitab dan membohongi seluruh umat Islam. Bahasa kita prank. Jadi kitab Wahabi dipakai untuk mengelabui orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Dan bersyukur kita kepada para ulama-ulama kita yang cerdas-cerdas, yang alim-alim, yang luar biasa menjaga kita. Dan bersyukur dengan Robito Alawiyah yang membongkar daripada kebusukan, kebohongan dari Imanuddin CS ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.